Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, meskipun sudah makan sehat, Anda masih bangun dengan kaki yang nyeri, sendi yang bengkak, atau kekakuan yang tak bisa dijelaskan di pagi hari? Anda mungkin sudah melakukan segalanya dengan benar. Tetap aktif, makan telur untuk protein, menjaga hidrasi, namun rasa sakit itu tetap ada. Bagi banyak lansia, misteri ini bukan tentang apa yang Anda makan, tetapi bagaimana Anda mengombinasikan makanan tertentu. Salah satu kombinasi yang paling mengejutkan yang dapat menyebabkan peradangan kronis dan nyeri kaki adalah telur dengan makanan yang salah. Mengapa lansia harus berhati-hati dengan kombinasi telur? Telur sering dianggap sebagai makanan super, kaya akan protein, vitamin seperti B12, dan nutrisi penting seperti kolin. Telur mendukung kesehatan otak, perbaikan otot, dan energi. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap pemicu peradangan tertentu, terutama saat pencernaan melambat dan sistem kekebalan melemah. Bagi orang berusia di atas 60 tahun, kombinasi makanan tertentu, terutama yang melibatkan telur, dapat memicu peradangan secara diam-diam, menyebabkan nyeri kaki, kekakuan sendi, dan bahkan pembengkakan di pergelangan kaki, lutut, atau telapak kaki. Peradangan ini dapat memperburuk gejala artritis, merusak saraf, dan mengurangi mobilitas, hal-hal yang tidak diinginkan oleh lansia. Mari kita jelajahi 6 makanan yang harus Anda hindari untuk dipadukan dengan telur dan mengapa konsekuensinya bisa lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik huruf C untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Daging olahan, sosis, bakon, ham. Bagi banyak lansia di Indonesia, aroma bakon yang mendesis di pagi hari bukan hanya sarapan, tetapi kenangan, ritual, dan kenyamanan. Selama puluhan tahun, telur dengan sosis atau ham mungkin menjadi pilihan sarapan Anda. Tapi, bagaimana jika kombinasi yang begitu akrab dan disukai ini secara diam-diam memicu nyeri di kaki Anda, pembengkakan di lutut, dan kekakuan di sendi? Daging olahan seperti sosis, bakon, dan ham mengandung kadar natrium, nitrat, pengawet buatan, dan lemak jenuh yang tinggi. Zat-zat ini tidak hanya keras pada jantung, tetapi juga pemicu kuat untuk peradangan sistemik, terutama pada orang di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproses dan mendetoksifikasi senyawa ini melambat. Akibatnya, peradangan menumpuk, terutama di sendi dan otot tubuh bagian bawah, di mana sirkulasi sudah melemah seiring usia. Sekarang, tambahkan telur ke dalam campuran. Meskipun telur sendiri kaya nutrisi, telur juga mengandung senyawa sulfur yang, ketika dikombinasikan dengan nitrat dari daging olahan, dapat meningkatkan kadar asam urat di aliran darah. Asam urat yang tinggi adalah penyebab terkenal dari gejala mirip asam urat, nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, terutama di kaki dan lutut. Anda mungkin memperhatikan gejala ini lebih parah setelah sarapan atau di kemudian hari, tanpa menyadari bahwa itu terkait dengan apa yang ada di piring Anda pagi ini. Di luar nyeri fisik, peradangan diam-diam ini dapat menyebabkan hilangnya mobilitas, risiko jatuh yang lebih tinggi, dan bahkan kelelahan emosional karena menghadapi ketidaknyamanan sehari-hari. Seiring waktu, pola makan seperti ini tidak hanya merampas kekuatan Anda, tetapi juga menggerus kemandirian Anda. Jadi, lain kali Anda tergoda untuk mengambil sepotong bakon, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah 5 menit kenikmatan rasa sebanding dengan nyeri yang mungkin menyusul? Dan bagaimana dengan sepotong roti panggang atau bagel yang selama ini Anda padukan dengan telur? Itu juga mungkin menambah bahan bakar ke api. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin kedua. Karbohidrat olahan, roti putih, bagel, muffin. Ada sesuatu yang sangat menenangkan tentang sepotong roti panggang hangat, bagel yang diolesi mentega, atau muffin lembut di samping telur pagi Anda. Bagi banyak dari kita, ini lebih dari sekadar makanan sarapan. Ini adalah simbol rumah, kesederhanaan, dan keakraban. Namun, seiring bertambahnya usia, penting untuk melihat melampaui kenyamanan dan mulai bertanya, apa yang makanan ini lakukan pada tubuh saya, terutama pada kaki, sendi, dan energi saya?
Karbohidrat olahan seperti roti putih, bagel, dan muffin telah dilucuti dari serat dan nutrisi alaminya. Saat dimakan, mereka cepat terurai menjadi gula, menyebabkan lonjakan tajam dalam kadar glukosa darah. Lonjakan tiba-tiba ini memicu reaksi di dalam tubuh. Sistem kekebalan Anda melihat lonjakan gula ini sebagai ancaman dan melepaskan pembawa pesan inflamasi untuk melindungi Anda. Seiring waktu, pembawa pesan ini mengikis jaringan lunak di sendi Anda, terutama di area yang menahan beban seperti lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Bagi lansia, yang sistem peredaran darah dan metabolisme telah melambat secara alami, fluktuasi gula darah ini menjadi lebih berbahaya. Peradangan yang disebabkan oleh karbohidrat olahan ini bukan hanya sementara, tetapi menjadi kronis, menetap di kaki Anda dan membuat setiap langkah terasa lebih berat, lebih menyakitkan, atau hanya melelahkan. Ketika Anda mengombinasikan telur, sumber protein dan lemak yang padat, dengan karbohidrat olahan, pencernaan Anda melambat lebih jauh. Ini menciptakan penumpukan peradangan di usus, yang menyebar melalui aliran darah dan seringkali sampai ke sendi, terutama yang sudah melemah karena usia atau artritis. Jadi, meskipun sepertinya tidak berbahaya untuk menikmati sepotong roti putih yang lembut dengan telur orak-arik Anda, itu bisa jadi penyebab diam-diam di balik kekakuan pagi Anda atau pembengkakan di kaki Anda di malam hari. Nyeri yang seolah datang dari mana-mana mungkin sebenarnya berasal dari piring Anda. Tetapi jika karbohidrat objek wisata ini berbahaya, bagaimana dengan lapisan keju leleh yang creamy dan gurih yang banyak orang tambahkan ke telur mereka? Anda mungkin ingin berpikir dua kali sebelum menaburkannya lagi. Keju, terutama keju olahan atau leleh. Ada sesuatu yang sangat memuaskan tentang omelet keju yang hangat atau telur orak-arik yang ditaburi keju leleh yang lengket. Bagi banyak lansia, keju telah lama menjadi makanan yang menenangkan, creamy, kaya, dan akrab. Namun, apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa tambahan yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa secara diam-diam berkontribusi pada nyeri dan kekakuan yang mereka alami setiap hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap peradangan, dan sayangnya, keju olahan, yang sering digunakan untuk sarapan, penuh dengan bahan-bahan yang memicu peradangan pada sendi dan otot, terutama di tubuh bagian bawah. Keju, terutama jenis olahan atau leleh, mengandung lemak jenuh tingkat tinggi, aditif buatan, dan protein susu yang disebut kasein, yang dapat memicu peradangan pada orang berusia di atas 60 tahun yang mungkin sudah memiliki kesehatan usus yang menurun. Sistem pencernaan kita menjadi kurang efisien seiring waktu, membuatnya lebih sulit untuk mencerna makanan berat. Ketika Anda mengombinasikan keju dengan telur, keduanya kaya dan padat, itu menciptakan makanan yang lambat dicerna, yang terasa berat di perut dan mengirimkan sinyal stres ke seluruh tubuh. Akibatnya, terjadi kaskade respons inflamasi yang seringkali muncul sebagai pembengkakan di lutut, nyeri di betis, atau kekencangan di pergelangan kaki, terutama setelah makan atau saat bangun tidur. Ketidaknyamanan ini tidak hanya mengganggu kemampuan Anda untuk berjalan atau berdiri. Seiring waktu, itu mengikis kepercayaan diri dan kemandirian Anda. Ketika setiap gerakan menjadi beban, bahkan kesenangan sederhana seperti berjalan ke kotak surat atau berkebun bisa terasa menakutkan. Dan yang lebih memilukan adalah bahwa penyebabnya mungkin tersembunyi di piring sarapan Anda, di balik kedok kenyamanan. Tapi keju bukan satu-satunya pelaku tersembunyi. Beberapa sayuran, yang selama ini kita percaya sehat, mungkin juga memicu nyeri di sendi Anda. Penasaran sayuran mana yang bisa memperburuk gejala Anda? Mari kita lihat lebih dekat. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Sekarang, mari lanjut ke poin keempat. Sayuran Nix HD, tomat, paprika, kentang. Sepanjang hidup kita diberitahu bahwa sayuran selalu baik untuk kita, dan dalam banyak hal memang benar. Tapi untuk tubuh yang menua, terutama yang rentan terhadap kekakuan sendi atau artritis, tidak semua sayuran diciptakan sama. Ambil contoh sayuran Nix HD, tomat, paprika, kentang, dan bahkan terong. Sayuran berwarna cerah ini sering menjadi bagian dari sarapan sehat, dimasukkan ke dalam telur dadar atau disajikan di sampingnya. Namun, bagi banyak lansia, sayuran yang tampak tidak berbahaya ini mungkin secara diam-diam memicu nyeri di sendi, terutama di kaki, lutut, dan telapak kaki. Nix HD mengandung senyawa kimia alami yang disebut solanin, yang pada beberapa orang dapat mengganggu fungsi saraf dan memperparah peradangan. Seiring bertambahnya usia,
Kemampuan tubuh untuk menyaring dan mengeluarkan senyawa ini melemah, terutama jika fungsi ginjal atau hati terganggu. Akibatnya, solanin menumpuk, mengiritasi jaringan lunak, dan memicu kekakuan, pembengkakan, dan bahkan sensasi terbakar, gejala yang sering menyerupai artritis atau kerusakan saraf. Anda mungkin memperhatikan nyeri ini terutama di pagi hari atau setelah makan, bertanya-tanya mengapa kaki Anda terasa lebih berat, lutut lebih kencang, atau telapak kaki lebih lembut setiap harinya. Yang lebih memilukan adalah banyak lansia mengonsumsi Nixade bersama telur, percaya bahwa ini adalah makanan kaya protein yang seimbang. Namun, bagi mereka yang sensitif, kombinasi ini menjadi badai yang sempurna. Tubuh yang sudah berjuang melawan peradangan terkait usia menjadi kewalahan, menyebabkan nyeri kronis yang terasa tiba-tiba tetapi sebenarnya terbangun perlahan selama bertahun-tahun. Anda mungkin tidak mengaitkan beberapa potong tomat dalam telur dadar Anda dengan nyeri di kaki Anda di malam hari, tetapi tubuh Anda tahu. Jika Anda telah berjuang dengan nyeri sendi yang tidak dapat dijelaskan meskipun makan sehat, mungkin sudah saatnya untuk memeriksa kembali sayuran Anda. Tapi Nixade bukan satu-satunya bahaya tersembunyi. Terkadang, hal-hal manis yang kita tambahkan ke piring secara diam-diam menimbulkan lebih banyak kerusakan. Jadi, bagaimana dengan selai atau jus buah favorit Anda di sarapan? Kebenarannya mungkin akan mengejutkan Anda. Gula, selai, jeli, saus tomat, atau minuman manis. Ada sesuatu yang nostalgia tentang sedikit rasa manis di pagi hari, sesendok selai di atas roti panggang, sedikit saus tomat pada telur, atau segelas kecil jus jeruk di meja sarapan. Kenyamanan kecil ini terasa tidak berbahaya, bahkan layak setelah seumur hidup bekerja keras. Namun, untuk tubuh yang menua, bahkan sedikit gula tambahan dapat memicu kaskade kerusakan tersembunyi yang muncul tidak hanya dalam pembacaan gula darah, tetapi juga dalam bentuk nyeri fisik nyata, terutama di kaki dan sendi. Seiring bertambahnya usia, toleransi tubuh terhadap gula menurun drastis. Pankreas menjadi kurang efisien, resistensi insulin meningkat, dan apa yang dulu tampak seperti camilan yang tidak berbahaya kini menjadi pemicu kuat untuk peradangan dan iritasi saraf. Ketika gula memasuki aliran darah, itu menyebabkan lonjakan glukosa dan insulin yang menginflamasi jaringan halus di sekitar sendi dan pembuluh darah. Seiring waktu, ini menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai glikasi, di mana molekul gula menempel pada protein di dalam tubuh, membuat jaringan kaku, merusak tulang rawan, dan mempersempit aliran darah, terutama ke kaki dan ekstremitas bawah. Anda mungkin tidak langsung menghubungkan kesemutan di kaki, sensasi terbakar di betis, atau kekakuan di lutut dengan sesendok selai yang Anda makan tadi pagi, tetapi tubuh Anda mencatat. Bagi lansia, terutama mereka dengan diabetes, pradiabetes, atau sirkulasi yang buruk, gula bukan hanya manis, ia agresif secara diam-diam. Ini mengganggu penyembuhan, melemahkan respons imun, dan menunda pemulihan dari nyeri dan ketegangan ringan sekalipun. Apa yang dimulai sebagai ketidaknyamanan ringan dapat berkembang menjadi nyeri kronis dan kehilangan mobilitas, mengancam kemandirian dengan cara yang tidak diharapkan dari sesuatu yang senocent seperti minuman manis. Namun, gula bukan satu-satunya ancaman yang bersembunyi di sarapan Anda. Beberapa efek yang paling merusak mungkin bukan berasal dari apa yang Anda tambahkan, tetapi dari apa yang Anda gunakan untuk memasak. Pengganti mentega yang lebih sehat yang telah Anda gunakan itu mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Margarin atau pengganti mentega buatan. Selama beberapa dekade, kita diberitahu bahwa margarin adalah alternatif sehat untuk mentega, solusi modern untuk masalah kuno. Banyak lansia dengan niat baik beralih, percaya bahwa mereka membuat pilihan yang cerdas dan aman. Tapi sekarang ilmu pengetahuan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Margarin dan pengganti mentega buatan, terutama yang dibuat dengan minyak terhidrogenasi dan lemak trans, jauh dari tidak berbahaya. Bahkan, mereka mungkin salah satu bahan paling berbahaya yang bersembunyi di piring sarapan Anda, terutama ketika dipadukan dengan telur. Seiring bertambahnya usia, sel-sel kita menjadi lebih rapuh, sendi kita lebih rentan, dan tubuh kita lebih sensitif terhadap kualitas lemak yang kita konsumsi. Margarin diproduksi melalui proses yang mengubah struktur lemak, menciptakan lemak trans, senyawa yang begitu merusak sehingga telah dilarang di banyak negara. Lemak-lemak ini mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatasi peradangan, membuat arteri kaku, dan mengganggu penyerapan nutrisi. Ketika dikonsumsi secara teratur, terutama dalam bentuk yang dipanaskan, seperti saat dioleskan pada roti panggang atau digunakan untuk menggoreng telur,
Lemak ini menghasilkan stres oksidatif yang memecah kolagen di sendi dan membatasi aliran darah ke kaki. Bagi lansia, hasilnya bisa sangat merusak. Mati rasa di kaki, nyeri di betis, lutut yang berdenyut, atau bahkan kram yang seolah datang dari mana-mana. Gejala-gejala ini sering disalahkan pada usia atau sirkulasi yang buruk, tetapi dalam banyak kasus, pelaku sebenarnya bersembunyi di minyak yang digunakan untuk menyiapkan sarapan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa kerusakan ini menumpuk secara diam-diam seiring waktu, membuatnya sulit untuk melacak nyeri kembali ke sumbernya. Ini bukan hanya tentang kolesterol lagi, ini tentang peradangan, mobilitas, dan menjaga kemampuan untuk bergerak bebas tanpa takut jatuh atau kelelahan. Dan sekarang, saat Anda mulai melihat bagaimana makanan tertentu secara diam-diam bekerja melawan Anda, mari kita kembali ke gambaran yang lebih besar. Apa yang bisa Anda lakukan? Bagaimana Anda masih bisa menikmati telur yang nyaman, akrab, dan bergizi, tanpa mengundang peradangan ke meja Anda? Mari kita rangkum semuanya dan bicarakan tentang cara makan yang lebih aman dan lebih cerdas untuk kekuatan, kenyamanan, dan kebebasan jangka panjang. Mengapa kombinasi ini berbahaya bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa tidak semua bahaya datang dengan peringatan. Beberapa hal yang paling merusak dalam hidup, terutama untuk kesehatan kita, terjadi secara diam-diam seiring waktu dan seringkali karena kebiasaan. Kombinasi makanan yang telah kita percayai selama bertahun-tahun, seperti telur yang dipadukan dengan bakon, roti panggang, keju, atau bahkan sedikit selai, mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan menenangkan. Namun, bagi lansia, kombinasi ini dapat secara diam-diam membuka pintu menuju kerusakan yang dalam dan terus-menerus, peradangan kronis. Dan peradangan, begitu dimulai, menjadi akar penyebab dari begitu banyak perjuangan yang dihadapi lansia, kaki yang nyeri, sendi yang bengkak, kekakuan yang menyakitkan, dan akhirnya kehilangan mobilitas dan kemandirian. Apa yang membuat kombinasi ini berbahaya bukan hanya bahan-bahannya secara individu, tetapi bagaimana mereka berinteraksi di dalam tubuh yang telah berubah seiring usia. Metabolisme kita melambat, sistem pencernaan kita menjadi lebih sensitif, kemampuan kita untuk memproses gula, lemak, dan aditif melemah. Apa yang dulu mungkin hanya makanan berat di usia 40-an, kini bisa menjadi pemicu nyeri selama berhari-hari di usia 70-an. Makanan-makanan ini, terutama ketika dimakan bersama, menciptakan badai respons kimia, meningkatkan gula darah, meningkatkan asam urat, dan membanjiri aliran darah dengan agen inflamasi yang menyerang sendi dan jaringan lunak. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah banyak lansia tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka menganggap nyeri mereka sebagai bagian dari penuaan, tidak menyadari bahwa setiap makanan membentuk bagaimana tubuh mereka akan terasa esok hari. Kekakuan saat bangun dari tempat tidur, denyutan di lutut, kesemutan yang tidak nyaman di kaki, semuanya bisa ditelusuri kembali ke kombinasi yang telah mereka makan selama bertahun-tahun tanpa pertanyaan. Rasa sakit itu terasa misterius, tetapi penyebabnya tidak. Tapi ada kabar baik, Anda memiliki lebih banyak kendali daripada yang Anda pikirkan. Makanan yang sama yang pernah menyebabkan rasa sakit dapat diubah menjadi nutrisi penyembuhan dengan hanya beberapa perubahan kecil. Anda tidak harus melepaskan telur atau kenikmatan sarapan yang hangat. Anda hanya perlu tahu apa yang tidak boleh dipadukan dengannya, dan disitulah kekuatan mulai kembali. Satu suapan, satu pilihan pada satu waktu. Apa yang harus dimakan lansia bersama telur? Ada sesuatu yang abadi tentang telur. Mereka sederhana, bergizi, dan akrab, sebuah jangkar di dunia yang selalu berubah. Bagi lansia, telur masih bisa menjadi salah satu makanan paling berharga di piring, kaya akan protein, mudah dicerna, dan penuh dengan nutrisi penting yang mendukung kesehatan otak, kekuatan otot, dan energi. Namun, kunci untuk membuat telur benar-benar bekerja untuk Anda di tahun-tahun berikutnya bukan hanya pada cara memasaknya, tetapi pada apa yang Anda pilih untuk dimakan bersamanya. Karena kombinasi yang tepat dapat membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri sendi, dan mendukung mobilitas dan kenyamanan yang memungkinkan Anda terus melakukan hal-hal yang Anda cintai. Alih-alih memadukan telur dengan daging olahan atau roti olahan, cobalah mengelilinginya dengan makanan yang menyembuhkan, bukan merusak. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, atau arugula yang ditumis ringan dengan minyak zaitun memberikan manfaat antiinflamasi dan lembut untuk sistem pencernaan yang sudah menua. Alpukat menambahkan tekstur krimi tanpa bahaya keju olahan, menawarkan lemak sehat untuk jantung yang benar-benar mendukung kesehatan sendi. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat, ube,
Jalar atau quinoa menyediakan energi kaya serat yang kompleks, tanpa memicu lonjakan gula darah atau peradangan. Bahkan cara Anda memasak telur juga penting. Pilih telur yang dikukus, direbus, atau digoreng ringan dengan lemak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Hindari menggorengnya dengan pengganti mentega atau menambahkan topping asin. Jaga makanan Anda sedekat mungkin dengan alam, alami, utuh, dan seimbang. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah peningkatan yang diam-diam. Mengubah apa yang ada di piring Anda bukanlah tentang melepaskan rasa yang Anda nikmati, tetapi tentang melindungi kehidupan yang telah Anda bangun dengan susah payah. Kaki Anda, sendi Anda, kebebasan Anda, semuanya lebih berharga daripada sepotong bakon atau roti manis. Makanan memiliki kekuatan untuk merusak, ya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dan ketika Anda memulai hari dengan pilihan yang tepat, Anda tidak hanya makan, Anda berinvestasi dalam masa depan dengan lebih sedikit rasa sakit dan lebih banyak kedamaian. Piring Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda pikirkan. Di tahap hidup ini, setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah, setiap napas, setiap suapan, lebih penting dari sebelumnya. Dan seringkali, hal-hal kecil seperti apa yang kita pilih untuk diletakkan di piring kita di pagi hari yang membawa dampak terbesar. Makanan bukan hanya bahan bakar, ia adalah pembawa pesan. Ia berbicara kepada tubuh Anda dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia bisa berbisik tentang penyembuhan atau berteriak tentang peradangan. Dan bagi banyak dari kita, kombinasi yang kita sukai, telur dengan bakon, roti panggang, keju, atau bumbu manis, mungkin secara diam-diam mengirimkan pesan nyeri dan kekakuan ke sendi, ke kaki, ke bagian-bagian dari kita yang membawa kita melalui kehidupan. Saya telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa kenyamanan bisa menipu. Saya juga pernah percaya bahwa jika sesuatu terasa akrab, itu pasti aman. Tapi pengalaman telah mengajarkan saya sebaliknya. Apa yang menyenangkan lidah terkadang bisa mengkhianati tubuh. Sebagai seseorang yang telah menjalani perjalanan panjang penuaan, saya sekarang melihat makanan sebagai semacam percakapan antara masa lalu dan masa depan. Setiap hidangan mencerminkan dari mana saya berasal, tetapi juga membentuk kemana saya akan pergi. Dan saya telah belajar bahwa membuat pilihan yang lebih bijak di meja makan dapat berarti lebih sedikit pil di meja samping tempat tidur dan lebih sedikit pagi yang terbangun dengan bertanya-tanya mengapa segalanya terasa sakit. Jika Anda telah hidup dengan nyeri kaki yang tidak dapat dijelaskan, pembengkakan sendi, atau hanya perasaan bahwa tubuh Anda lebih lambat dari yang seharusnya, saya mengundang Anda untuk melihat sarapan Anda bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kunci. Telur masih bisa menjadi teman Anda, tetapi hanya jika Anda memilih teman mereka dengan bijak. Tubuh Anda selalu mendengarkan, selalu merespons, dan tidak pernah terlambat untuk menulis ulang naskahnya. Biarkan makanan Anda berjuang untuk Anda, bukan melawan Anda. Biarkan sarapan Anda menjadi tindakan perawatan diri yang diam-diam, janji kepada lutut, pinggul, dan kaki Anda bahwa Anda masih memilih kehidupan, mobilitas, dan kebebasan. Karena bahkan di usia 60, 70, 80, atau lebih, piring Anda masih memiliki kekuatan, dan begitu juga Anda. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan berbagi satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju penerimaan kebenaran-kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan tips kesehatan lansia. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton. Dan inilah untuk menjalani hidup sesuai dengan cara Anda sendiri.